Perkenalkan, nama saya Selain Jeremy Sanjunta dengan NIM 1142015 dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan proyek pengenalan basis data. Yang pertama kali dilakukan yaitu kita akan membuat rancangan basis data yaitu IRD dan transaksi IRD-nya. Pada IRD diagram yang saya buat dapat kita lihat pada gambar berikut. Pada gambar satu ini jelaskan IRD. Di sini kami mengambil topik PA1 yaitu Elizabeth Dulos. Pada IRD ini bisa kita lihat terdapat 5 entitas yaitu customer, pemesanan, produk, transaksi, dan admin. Dan di mana pada setiap entity terdapat atribut yang mendefinisikan ciri-ciri atau properti dari suatu entitas dan menggambarkan informasi yang ingin disampaikan tentang entitas tersebut. Untuk atributnya dapat kita lihat pada bagian ini. Yang kedua yaitu transaksi IRD. Untuk transaksi IRD sudah memiliki hubungan-hubungan. Dapat kita lihat pada tabel customer dan tabel transaksi saling berhubungan dengan pemesanan, yang dimana ID customer dengan ID transaksi menjadi foreign key pada pemesanan. Untuk pemesanan dengan produk, karena mereka memiliki hubungan many-to-many, maka ID pemesanan dan ID produk akan dipindahkan ke tabel baru dan menjadi foreign key yang akan menjadi composite key dan menjadi primary key pada tabel baru tersebut. Untuk admin, terhubung dengan produk dan transaksi yang dimana ID admin kan menjadi foreign key pada produk dan transaksi. Selanjutnya, yang kedua, kita akan melakukan validasi terhadap rancangan dengan konsep normalisasi. Pada tabel customer bisa kita lihat pada satu tabel ini, untuk satu NF, pada normalisasinya sudah memenuhi karena tidak terdapat kolom yang berulang sehingga memenuhi kriteria dari satu NF. Untuk 2NF, pada normalisasi 2NF-nya sudah memenuhi karena sudah bergantung sepenuhnya pada primary key. Dan juga pada tabel customer hanya memiliki satu primary key yang pastinya sudah melewati 2NF. Untuk 3NF belum melewati karena terdapat atribut yang bergantung pada non-primary key yaitu pada atribut username customer. Karena pada atribut username customer terdapat atribut lain yang bergantung pada username customer yaitu password customer dan last login yang menjadi transitive dependency. Selanjutnya ada tabel transaksi. Untuk tabel transaksi, kita akan melakukan normalisasi. Pada satu NF-nya sudah memenuhi karena pada contoh di atas tidak terdapat kolom yang berulang, sehingga memenuhi kriteria dari satu NF-nya. Untuk 2NF, pada normalisasi 2NF sudah memenuhi karena sudah bergantung sepenuhnya pada primary key. Sama dengan hal di atas, karena pada tabel transaksi hanya memiliki satu primary key saja. Untuk 3NF, pada normalisasi 3NF belum melewati karena terdapat atribut yang bergantung pada non-primary key, yaitu pada atribut ID bank, karena atribut nama bank bergantung dengan ID bank yang menciptakan transitive dependency. Untuk tabel admin, pada satu NF-nya sudah melewati karena tidak terdapat kolom yang berulang sehingga memenuhi kriteria dari satu NF-nya. Untuk 2NF sudah juga melewati karena semua atribut bergantung pada ID admin pada primary key-nya dan juga pada tabel admin hanya memiliki satu primary key saja. Untuk 3NF pada tabel admin belum melewati karena terdapat atribut yang bergantung pada non-primary key, yaitu pada username admin. Karena password admin dan last login terhubung ke username admin yang dimana username admin bukanlah primary key, sehingga menciptakan transitive dependency. Untuk tabel produk, untuk satu NF-nya sudah melewati dan memenuhi karena tidak terdapat kolom yang berulang sehingga memenuhi kriteria dari satu NF-nya. Untuk 2NF, pada normalisasinya sudah memenuhi karena sudah bergantung sepenuhnya kepada primary key-nya. Dan juga alasan lainnya, pada tabel produk hanya memiliki satu primary key saja. Untuk 3NF, sudah melewati karena tidak terdapat atribut yang bergantung pada non-primary key. Selanjutnya kita masuk ke tabel pemesanan. Pada tabel pemesanan, untuk satu NF-nya sudah memenuhi karena tidak terdapat kolom yang berulang sehingga memenuhi kriteria dari satu NF. Untuk 2NF, pada normalisasi 2NF sudah memenuhi karena sudah bergantung sepenuhnya pada primary key. Dan juga pada tabel pemesanan hanya memiliki satu primary key saja. Untuk 3NF
Pada normalisasinya sudah melewati karena tidak terdapat atribut yang bergantung pada non-primary key. Bisa kita lihat semua atributnya bergantung kepada primary key-nya. Untuk tabel pemesanan produk, hasil pemecahan dari many to many, dapat kita lihat untuk satu NF-nya sudah melewati karena tidak terdapat kolom yang ulang berdasarkan contoh yang saya berikan di sini. Untuk dua NF-nya belum memenuhi karena terdapat ketergantungan kepada ID pemesanan, di mana status pemesanan bergantung kepada ID pemesanan dan bukan ID produk. Karena status pemesanan memiliki hubungan parsial dengan ID pemesanan dan bukan full. Sehingga untuk status pemesanan dapat kita pecah menjadi tabel baru. Sedangkan untuk 3NF, pada normalisasi 3NF sudah melewati karena pada tabel pemesanan produk hanya memiliki dua primary key yang dimana tidak memiliki atribut dan pada tabel status pemesanan sangat bergantung pada primary key-nya. Setelah kita melakukan normalisasi, kita akan melakukan pengembangan basis data sesuai rancangan final dan menerapkan data definition language pada SQL-nya. Yaitu yang pertama kita akan membuat basis data beserta tabel-tabelnya. Dapat kita lihat di sini saya membuat tabel-tabelnya yaitu terdapat tabel user customer yang memiliki primary key, tabel customer yang memiliki foreign key dari tabel user customer, tabel bank, tabel user admin, tabel transaksi, tabel produk, tabel pemesanan produk, dan tabel status pemesanan. Setelah kita membuat semua data tabelnya, kita akan lanjut untuk melakukan enforcing data integrity dengan menerapkan jenis-jenis constraint yang sudah kami pelajari, yang sudah saya pelajari. Yang pertama terdapat domain. Di domain ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama default. Jadi default ini berdasarkan tabel yang sudah saya buat, terdapat atribut yang memiliki hubungan dengan default, yaitu pada tabel user customer. Atributnya apa? Yaitu last login. Karena dengan mendefinisikan last login sebagai default, maka database akan mencatat secara otomatis nilai yang baru ditambahkan di dalam tabel. Selanjutnya ada transaksi, ada user admin, yaitu ada last login, untuk transaksi ada tanggal transaksi, untuk pemesanan ada tanggal pemesanan, untuk yang terakhir itu pemesanan. Untuk tanggal pemesanannya akan secara otomatis terisi pada waktu sekarang. Selanjutnya ada cek. Untuk cek ini terdapat pada tabel customer dengan status pemesanan, yang dimana customer yaitu terdapat pada atribut JK ataupun jenis kelamin, yang dimana akan otomatis mengisi nilai laki-laki, bukan otomatis tetapi hanya bisa diisi oleh nilai laki-laki atau perempuan. Untuk status pemesanan hanya bisa diisi oleh nilai diproses atau berhasil ataupun dibatalkan. Selanjutnya ada entity, yaitu entity terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama primary key. Untuk user customer, yang menjadi primary key-nya adalah username customer. Untuk customer ada ID customer, untuk bank ada ID bank, untuk user admin ada username admin, untuk admin ada ID admin, untuk transaksi ada ID transaksi, untuk produk ada ID produk, untuk pemesanan ada ID pemesanan, untuk pemesanan produk ada ID pemesanan, dan ID produk. Untuk status pemesanan ada ID pemesanan. Selanjutnya unik, yaitu nilai yang tidak boleh sama, yaitu terdapat pada user customer, yaitu atributnya yaitu password customer, pada tabel customer yaitu nomor telepon customer, untuk tabel user admin terdapat password admin, untuk admin yaitu terdapat pada nomor telepon admin. Selanjutnya ada foreign key, yang dimana pada tabel customer terdapat username customer yang diambil dari user customer. Selanjutnya ada admin, yaitu username admin diambil dari user admin. Untuk transaksi, yaitu ID bank dan ID admin yang saling terhubung. Untuk produk, terdapat ID admin yang mengelola. Untuk pemesanan, ada ID customer dan ID transaksi. Untuk pemesanan produk, foreign key-nya yaitu ID pemesanan dan ID produk. Untuk status pemesanan, yaitu ID pemesanan. Berikut juga untuk cek penjelasan tadi sama. Selanjutnya, kita akan melakukan aktivitas pengelolaan basis data dan menerapkan data manipulation language pada SQL. Yaitu, saya melakukan pengisian data dummy pada basis data yang saya kembangkan. Yang pertama ada tabel user customer, dapat kita lihat data dummy-nya. Untuk tabel customer, tabel bank, tabel user admin, tabel transaksi, tabel produk, tabel pemesanan produk, dan tabel status pemesanan. Selanjutnya,
Setelah saya melakukan penerapan basis data dan pembuatan data deminya, saya akan melakukan pembuatan 10 query untuk menampilkan data dari satu tabel. Jadi, saya akan mengambil satu contoh, yaitu pada nomor 6, yaitu menampilkan jumlah produk, total harga produk berdasarkan produk yang dikelola admin. Di sini saya akan melakukan jalannya bagaimana hasilnya, apakah sama dengan yang saya buat di laporan saya. Baiklah, oke. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum ke hasilnya. Di sini saya akan menampilkan count ID produk, yang dimana count itu berfungsi untuk menjumlahkan semua record data yang terdapat dalam atribut ID produk, yang dimana kita akan mengganti nama menjadi jumlah produk. Dan selanjutnya saya akan menampilkan sum harga produk, yang dimana sum itu berguna untuk menjumlahkan semua nilai yang ada pada harga produk. Dan setelah itu saya menampilkan ID admin yang berasal dari tabel produk. Dan setelah itu saya akan membuat penggurupan yang nantinya bukan berdasarkan ID admin. Di sini saya akan melakukan jalankannya. Dapat kita lihat hasilnya seperti ini. Oke, kita akan lanjut. Selanjutnya kita akan melakukan dan membuat 10 query untuk menampilkan data dari beberapa tabel yang harus mencakup contoh inner join, left, right, join. Di sini saya akan mengambil satu contoh. Contohnya yaitu pada nomor 6. Oke, baiklah, saya akan menjalankannya pada SQL saya. Baiklah, sebelum saya menampilkannya, masukkan hasilnya, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Di sini saya akan menampilkan ID customer yang berasal dari tabel customer, nama customer dari tabel customer, alamat pemesanan, dan maksimal total harga sebagai pembelian terbesar dan minimal total harga sebagai pembelian terkecil. Yang dimana saya menggunakan maksimal yang akan menampilkan nilai terbesar dan minimal menampilkan nilai paling terkecil. Di sini saya menggunakan right join yang dimana akan menampilkan semua atribut ataupun menampilkan semua nilai yang ada pada customer yang dimana saya akan menghubungkannya pada atribut primary key ID customer yang berasal dari pemesanan dan pada ID customer yang berasal dari PK customer. Dan saya akan melakukan penggurupannya. Untuk menjalankannya, red play, nah beginilah hasilnya. Ini dapat terjadi karena kita menghubungkan kedua primary key yang sama. Setelah itu kita akan lanjut. Dan yang terakhir, kita akan melakukan ataupun membuat 5 penggunaan subquery. Di sini saya akan mengambil contoh pada nomor 3. Saya akan menjalankannya pada nomor 3, yaitu ini. Saya akan menjelaskannya. Di sini saya akan menampilkan ID admin, menampilkan nama admin yang berasal dari tabel admin. Setelah itu saya akan menampilkan jumlah record data pada ID admin yang berasal dari tabel produk. Yang dimana untuk atribut PK yang sama pada ID admin akan saya hubungkan dengan pada admin. Untuk ID admin PK dari produk PK dan ID admin PK, saya akan gabungkan. Setelah itu, saya akan menampilkan jumlah ID transaksi dari tabel transaksi yang dimana untuk PK pada admin dan pada transaksi, saya hubungkan PK-nya karena memiliki nilai yang sama. Setelah itu, kita akan tampilkan. Nah, inilah hasilnya. Baiklah. Baiklah, segitu saja hasil penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.